Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah, Bapak dan Ibu, jemaah muda subuh yang dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan kaidah berikutnya adalah wal aqibatu lil muttaqin. Maka kesudahan yang baik itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu jalan untuk menuju takwa itu adalah melaksanakan puasa Ramadan yang insyaallah sebentar lagi kita akan laksanakan bersama. Kita ini mengingat bulan Ramadan seperti ungkapan Yahya bin Abi Katsir dalam doanya. Doa yang beliau panjatkan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni muqabbal. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, sampaikanlah kepada bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan kepada dan terimalah amalan yang nanti akan di bulan Ramadan. Jadi mereka mohon kepada Allah agar disampaikan umurnya di bulan Ramadan. Lalu setelah itu memasuki bulan Ramadan melaksanakan amal-amal saleh, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ada juga doa yang populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa dilandaskan pada hadis yang lemah, hadisnya derajatnya dhaif, karena di dalam rawinya ada perawi yang namanya Saidah bin Abi Rabbah. Dia adalah seorang mengkaul hadis. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarnya mendapatkan Imam An-Zahabi juga Al-Mizan, Ibnu Hajar dalam Ta'lim Al-Ahjar, Ibnu Rajab dalam Tabatul Ma'arif juga mendapatkan. Tetapi tidak mengapa untuk berdoa sampai umurnya ke bulan Ramadan dan bisa melaksanakan puasa. Tidak mengapa untuk berdoa seperti itu. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan kira-kira boleh kita berdoa untuk panjang umur ini. Bolehkah kita berdoa untuk panjang umur sampai ke bulan Ramadan? Ketika bertemu dengan orang, lalu kemudian kita didoakan panjang umur, apakah yang bertemu dengan kita mendoakan panjang umur? Yang pertama, menurut Imam An-Nawawi bahwa berdoa memohon panjang umur itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis riwayat Ummu Habilah, istri Nabi SAW, ketika berdoa mudah-mudahan bisa berlama dengan Rasulullah, dengan Abu Sufyan dan Muawiyah, dengan bapaknya dan saudaranya. Ketika berdoa seperti itu, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istri beliau Ummu Habilah, engkau telah berdoa sesuatu yang sudah pasti. Akan lebih baik kalau kamu dimakan supaya kemudian terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Jadi tidak usah berdoa masalah umur, karena masalah umur itu sudah selesai, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ada baiknya kalau berdoa agar terhindar dari siksa
siksa kubur dan siksa neraka. Itu kata Rasulullah SAW kepada istri beliau, Ummu Habibah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam kitab Ilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, Abu Nu'aim menceritakan ketika Umar bin Abdul Aziz didoakan oleh orang yang ketemu dengan beliau, semoga Allah memanjangkan umurmu. Itu kata orang ketika ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul Aziz menyatakan, saudaraku ini urusan sudah selesai, maka mintalah aku kebaikan saja. Jadi seperti itu yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Mintakan kebaikan saja, bahwa urusan umur itu sudah selesai. Bahkan Al-Zaid juga mengatakan, ketika didoakan yang sama, ketemu dengan orang, lalu orang itu berdoa, mendoakan, dan sedikit lagi ada saudara kita yang ketemu lalu mendoakan, semoga panjang umur, terlanjur Allah. Lalu kemudian Bakar Al-Zaid ini menjawab, sopan santun yang paling dibenci, sopan santun yang paling dibenci ketika bertemu dengan seseorang adalah perkataan semoga Allah memanjangkan umurmu. Itu kata Bakar Al-Zaid. Taimiyah, Imam Ahmad dan ulama-ulama terdahulu mengatakan makruh hukumnya berdoa seperti itu berdasarkan hadis Ummu Habibah. Bahkan Ismail Al-Sa'id mengatakan orang pertama yang mempopulerkan kata semoga panjang umur itu adalah para zindik, para pendusta, para munafik, para musuh Allah. Itu kata Ismail Al-Sa'id. Masyarakat muslimin dan muslimat, itu pendapat yang pertama. Itu pendapat yang pertama. Bagaimana pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua, ada ulama yang kemudian membolehkan untuk berdoa agar umur kita panjang. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam berdasarkan hadis Nabi SAW di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu, ketika ibunya Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah, Sulaim itu meminta kepada Rasulullah agar mendoakan putranya. Nah, lalu kemudian Rasulullah mendoakan Anas bin Malik ini, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa qulillah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anak-anaknya, panjangkanlah hidupnya, dan ampunilah dosa-dosanya. Jadi Rasulullah mendoakan Anas bin Malik sama seperti permohonan atau permintaan dari ibunya Sulaim agar mendoakan putranya, dan Rasulullah banyak mendoakan. Dan dalam sejarah Islam Anas bin Malik itu umurnya banyak. Ada yang menyatakan sampai 5 generasi, 4 atau 5 generasi, sampai 120 tahun. Jadi sangat panjang sekali. Itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Padahal kita tahu umurnya umatnya Nabi Muhammad itu, kata Rasulullah SAW, amarul ummati ma baina sab'ina ila sab'ina wa aqalluhum ala jusdai. Umurnya umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun ada, tapi sedikit sekali. Bahkan ada dokter-dokter yang meneliti tentang masalah itu dikaitkan dengan fenomena, lalu kemudian menyatakan bahwa paling panjangnya usia orang-orang modern sekarang, seandainya kemudian umurnya panjang, jadi matinya karena sakit aja, karena tua, bukan karena sakit-sakitan, maka paling panjang umurnya orang modern sekarang ini adalah 120 tahun. Jadi kalau bapak dan ibu sehat sampai tua, tidak sakit-sakitan, ya tetap mati. Umurnya paling banyak 120 tahun. Jadi kalau berhasil sampai 120 tahun, bagus ya. Luar biasa. Nah, jadi menurut ulama yang kedua bahwa boleh mendoakan agar umur panjang berdasarkan riwayat ketika Ummu Sulaim ibu dari Anas bin Malik
Islam, aksim malahu wa waladahu wa atil hayatahu wa lahu. Lalu bagaimana dengan yang kedua, yang pendapat yang ketiga, karena satu dan kedua itu soal bertenang, satunya mengatakan makruh, tidak disukai, tapi pada prakteknya Rasulullah juga mendoakan atas firman. Maka yang ketiga, itu saya sebagai lambat mengatakan boleh mendoakan agar panjang umur, karena itu sama seperti kita mendoakan orang bahagia. Mendoakan orang bahagia sama saja. Bukankah kebahagiaan dan yang lain itu sudah ditentukan oleh Allah? Maka boleh, karena itu juga tujuannya itu sebuah kebahagiaan, rezeki, mudah-mudahan banyak rezeki. Rezeki itu pun sudah ditentukan juga, jadi boleh-boleh saja. Itu yang disampaikan oleh Syekh Nasruddin Albani. Bahkan ini yang menarik bahwa kata semoga Allah memanjangkan umurmu ini perkataannya Umar bin Khattab. Jadi ini perkataannya Umar bin Khattab. Didasarkan pada riwayat ketika Zubair dan Zubair bin Sa'ad itu bertanya pada Umar tentang hukum azal. Hukum azal itu sebut. Jadi hukum azal itu gimana? Maka saat itu kemudian Umar bin Khattab mengatakan boleh saja. Azal itu boleh saja. Nah, ketika dijawab oleh itu, ada seorang yang kemudian tiba-tiba berkomentar tentang jawaban itu, apakah itu bukan termasuk pembunuhan kecil-kecilan? Nah, ketika ada komentar begitu, Ali bin Abi Thalib lalu kemudian menyatakan bukan, itu bukan pembunuhan kecuali sudah melewati 7 periode proses penciptaan. Itu katanya Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar jawaban atau komentar dari Ali, ketika ada sahabat yang mengatakan bahwa azal itu pembunuhan kecil-kecilan, ketika itulah kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Ali bin Abi Thalib, engkau benar, dan saudara engkau benar. Semoga Allah panjangkan umurmu. Nah, sejak itulah kemudian kalimat ini dipakai. Intinya, kalau menurut saya mengenai pendapat yang berbeda itu, beliau menyampaikan boleh berdoa untuk umur panjang itu, namun sebaiknya ditambah dengan kalimat di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi doanya Allahumma tawwil umurana fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan umur kami di dalam ketaatan kepada Engkau. Jadi harus ada tambahan. Saya sering memberikan gambaran, ada orang yang tidak mati-mati, sakit lama terus. Ya jangan dulu berdoa umur panjang, tapi tidak ditambahi ketaatan. Jadi kalau mau berdoa itu untuk umur panjang ditambah dengan kalimat ketaatan kepada Allah. Menurut hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa siapa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang kemudian umurnya panjang lalu perbuatannya baik. Tetapi sebaliknya juga siapa yang paling jelek adalah orang yang kemudian umurnya panjang tapi kelakuannya juga jelek. Jadi kalau mendoakan orang jangan berhenti sampai mati rencana Allah. Jangan sampai berhenti di situ saja. Karena nanti kalau sampai berhenti di situ saja ya sudah begitu. Jangan-jangan nanti terus ada ilmunya, tapi kemudian berbeban sama yang lain, sama keluarga. Dan ini kaitannya dengan azan itu. Jadi berdoa, Rasulullah juga berdoa agar umurnya tidak sampai kemudian tidak berguna atau tidak produktif. Itu didoakan kepada Allah pada saat setiap selesai sholat. Jadi kalau tidak produktif ya sudah dimatikan sendiri. Jangan sampai umurnya sampai di umur tidak berguna atau membebani. Itu doa pribadi. Masyaallah sedikit Allah. Nah, kenapa kemudian kita penting untuk berdoa kepada Allah agar sampai di bulan Ramadan itu? Karena luar biasanya bulan Ramadan itu. Sudah kita dengar dan kita sering pernah dengar ketika ada dua orang bersaudara ini suka berjihad di
jalan Allah. Jadi sama-sama semangat. Dua orang ini sama-sama semangat kalau berjihad. Nah, suatu saat dari saking semangatnya, lalu kemudian salah satu di antara saudara ini meninggal dunia mati syahid, sedangkan saudaranya yang satu kemudian tidak meninggal syahid. Nah, sampai kira-kira 1 tahun setelah meninggalnya saudaranya itu, lalu saudaranya ini baru meninggal, dan itu bukan mati dalam keadaan perang, tapi mati di pembaringan. Kalau berbeda, lalu kemudian menyebut bahwa ternyata derajatnya saudaranya yang meninggal 1 tahun berikutnya itu ternyata jauh lebih tinggi dari saudaranya yang meninggal mati syahid atau mati dalam perang. Tentu kemudian kalau berbeda kemudian menjadi terheran-heran, kok bisa? Biasanya orang yang mati syahid itu jauh lebih tinggi dari saudaranya yang mati di pembaringan. Lalu kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menanyakan, apakah saudaranya ini bertemu dengan bulan Ramadan? Iya. Melaksanakan puasa Ramadan? Iya. Melaksanakan qiyamul lail? Iya. Melaksanakan qiraat? Iya. Jadi 1 tahun itu kemudian dia beramal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam kebaikan, bagaikan anak dan itulah kenapa kemudian kita sangat rindu dan senang kalau bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi derajatnya tinggi, lebih tinggi saudaranya. Kenapa? Karena bisa sampai umurnya di bulan Ramadan dan melaksanakan amal-amal saleh yang luar biasa di bulan Ramadan. Maka buat kita, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita di bulan Ramadan yang bisa melaksanakan puasa Ramadan, jangan pernah kemudian ada menjadi orang yang malas atau menjadi orang yang futur. Karena celaka orang yang kemudian umurnya sampai di bulan Ramadan lalu kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril atani faqala man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu fa dakhala an-nar wa aqbala qul amin fa qul amin." Jibril datang kepada Rasulullah, barang siapa yang menjumpai Ramadan dan tidak menyebabkan dosanya diampuni, maka dia akan masuk neraka. Lalu Allah menjauhkan dia dari neraka. Katakan amin. Lalu Allah kemudian mengatakan amin. Ini penting. Satu sisi kita gembira, senang, dan harus senang dan gembira ketika bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi di sisi lain disebutkan dalam hadis ini, celaka orang yang kemudian umurnya sampai di bulan Ramadan lalu kemudian tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah fi kulli lailatin yaqulu minan nar, sesungguhnya Allah akan membebaskan manusia dari api neraka di setiap waktu kita di bulan Ramadan. Jadi sangat rugi kalau kemudian sampai kita termasuk orang yang kemudian tidak diampuni dan tidak dibebaskan dari neraka. Berbahagialah kalau kita sampai di bulan Ramadan dan melaksanakannya sebaiknya. Bahkan ada dua yang mengatakan, andaikan orang yang ada di alam barzakh minta 1 waktu saja, minta 1 hari saja, bisa berada di bulan Ramadan dan tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun waktu dalam sehari dalam bulan Ramadan. Orang yang sudah meninggal dunia meminta 1 hari saja itu bisa berada di bulan Ramadan. Maka kita yang diberikan oleh Allah umur yang panjang nanti jangan sampai kemudian menyia-nyiakan setiap waktu dalam bulan Ramadan. Kita masih hidup, tidak seperti saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Andaikan mereka bisa kemudian minta 1 hari saja di bulan Ramadan, bagaimana dengan kita yang diberikan waktu? Jangan sampai sia-sia. Ada yang menarik ketika saya sama Guru Fatwa dari dalam jurus Ramadaniyah menyebutkan ada beberapa cerita yang luar biasa, misalnya tentang kesungguhan dalam ketaatan atau ibadah kepada Allah. Seorang budak yang dijual oleh salah satu keluarga, lalu kemudian budak itu berada di keluarga yang lain. Nah, ketika berada di keluarga yang lain itu ternyata
Padahal katanya budak itu, saya sebelum itu berada di keluarga yang hampir hari-harinya itu seperti bulan Ramadan. Karena senang berpuasa. Baru kali ini saya ada di keluarga yang cuma senang ketika kedatangan bulan Ramadan. Padahal saya sebelumnya ada di keluarga yang hari-harinya itu seperti bulan Ramadan karena senang berpuasa. Nanti salah satu pintu surga itu adalah Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang senang kepada berpuasa. Lalu kemudian budak itu minta pindah saja di keluarga yang sebelumnya. Ini buat perbandingan kita saja. Muhasabah. Seorang budak yang kemudian berpikir bahwa ketika ada di tempat yang baru dan kemudian keluarga yang baru itu hanya ramai ketika bulan Ramadan, sedangkan dia merasakan dulu sebelum pindah itu di keluarga yang sebelumnya dia merasakan hampir hari-harinya berada dalam situasi seperti bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Ini muhasabah. Yang kedua, Hasan bin Shalih itu memberikan gambaran ada seorang budak yang sama juga dijual pada satu keluarga, dan ketika dijual pada satu keluarga itu persis kira-kira jam 2:30 kurang lebih jam 2:30 itu budak ini dalam kemudian berteriak-teriak membangunkan keluarga yang baru. Itu bangun. Lah tiba-tiba kemudian keluarga itu bangun lalu kemudian tanya, jam berapa? Sudah subuh kan? Lalu kemudian, kenapa pada heran? Karena dia menganggap berasumsi bahwa ketika hidup di keluarga sebelumnya sudah terbiasa keluarga itu kira-kira malam mereka sholat malam atau sholat tahajud. Lalu apa kata budak ini? Dia mengatakan, dulu aku di keluarga yang sudah terbiasa bukan cuma sholat wajib, tapi sudah terbiasa sholat malam. Di keluarga yang baru ini ketika dibangunkan jam 2:30 itu, lalu kemudian menjadi enak. Ini sudah subuh. Lalu kemudian katanya Hasan bin Shalih itu budak ini kemudian minta kembali kepada keluarga yang sebelumnya. Kembali dia kepada keluarga sebelumnya dan mengatakan, wahai Tuhan, kenapa aku menjual aku ke keluarga yang jahat? Ke keluarga yang jahat. Jadi kalau tidak sholat malam ke keluarga yang jahat, yang luar biasa. Orang budak seperti ini. Jadi sungguh-sungguhnya itu luar biasa. Buat pemikiran kita bersama, muhasabah, semampan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk maka mari kita bersungguh-sungguh saya mengajak diri saya sendiri dan sendiri. Kalau kita dipertemukan nanti di bulan Ramadan, jangan pernah sia-sia. Karena Allah senang kepada orang-orang yang kemudian menginginkan kepada Allah, terutama pada saat bulan Ramadan. Sekarang kita akan berkaitan berikutnya adalah wal-'aqibatu bil muttaqin. Maka kesudahan yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Akibat itu adalah kesudahan atau akhir. Bisa baik, bisa buruk, tetapi lebih banyak kepada yang baik. Jadi kesudahan yang baik itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya tidak akan berkesudahan yang baik kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Tidak akan berkesudahan yang baik kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Didasarkan kepada Quran surat Al-Qasas ayat 83. Jadi kaidah yang berikutnya adalah wal-'aqibatu bil muttaqin. Quran surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka
darul akhirah, tilka darul akhirah naj'alha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardh wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Tilka darul akhirah naj'alha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardh wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Kampung akhirat itu kami jadikan hanya untuk orang-orang yang kemudian tidak melakukan kesombongan di muka bumi dan tidak melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita sama-sama renungkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kampung akhirat itu kami buat, kami jadikan hanya untuk orang-orang yang tidak pernah melakukan kesombongan di muka bumi, lalu kemudian dia tidak melakukan kerusakan, dan kesudahan yang baiknya untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab mungkin dipakailah ayat ini, ayat ini sebagai kaidah untuk kita sama-sama ketahui bahwa apapun keadaan kita, asalkan kita bertakwa, pasti berkesudahan yang baik. Yakini, apapun keadaan kita, asalkan kita bertakwa kepada Allah, pasti berkesudahan yang baik. Sebaliknya, apapun keadaan kita, lalu tidak bertakwa, jangan harap punya kesudahan yang baik. Jangan harap mendapatkan surga. Jangan harap dalam keadaan yang baik. Karena kesudahan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Intinya kalau begitu, yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan kampung akhirat yang baik, jangan pernah menjadi orang yang sombong. Jangan pernah menjadi orang yang sombong. Jadi kalau orang di dunia sudah sombong, lalu kerjaannya merusak, mengacaukan, mengotori, kerjaannya di bumi sombong, merusak, mengotori, memfasad, maka jangan harap dia akan mendapatkan akhirat. Jangan harap dia mendapatkan kebahagiaan kesudahan yang baik. Tetapi sebaliknya, nanti perintahnya artinya, kalau kita ingin mendapatkan kampung akhirat yang baik, tawaduklah dari orang, tawaduklah dari orang, lalu peliharalah, rawatlah, bangunlah bumi ini. Jadilah orang yang suka membangun, merawat, memelihara, dan tawaduk, pasti akan bahagia, pasti akan mendapatkan kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau di dunia dia sombong, dia merusak, mengotori, maka dia tidak akan berkesudahan. Kita kembali ke sini. Lalu itu jangan pernah menjadi orang sombong, karena orang sombong itu tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi saja kesombongan. Tidak akan masuk surga. Jadi orang sombong itu tidak akan masuk surga. Bapak dan Ibu pernah merasakan saya pernah sombong ya? Baik karena hartanya, karena ilmunya, kekuasaannya, atau apa saja, karena apa saja, karena sombongnya, maka tidak akan pernah masuk surga. Nah, ada ulama hadis yang menyatakan maknanya adalah ayatul jannah itu bahwa orang yang pernah ada di hatinya sedikit rasa sombong, maka dia tidak akan mendapat dirinya di jannah yang paling tinggi, jannah aliyah. Ada ulama hadis yang menyatakan maknanya adalah dia tidak akan masuk surga yang paling tinggi kalau dia pernah punya rasa sombong. Kira-kira habis tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada perasaan sombong. Bapak yang itu pernah sombong.
jannah aliyah, tidak akan dapat kedudukan surga yang paling tinggi. Ada juga ulama riset menyatakan maknanya adalah tidak akan masuk surga orang yang sombong. Itu adalah sombong di situ artinya adalah kesirikan. Jadi orang yang memang berbuat syirik itu tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan saja terang Allah. Mudah-mudahan tidak termasuk yang pertama. Jadi kita mungkin pernah sombong dan kemudian dua, karena kampung akhirat itu hanya akan dididik oleh orang-orang yang tidak pernah sombong. Nah, orang sombong itu adalah orang gila. Orang gila yang sebenarnya itu adalah orang sombong. Jadi pernah Rasulullah lihat orang berkerumun, lalu ditanya ada apa ini? Ada apa? Lalu jawab ada orang gila, ada orang gila. Apa kata Rasulullah SAW? Orang ini al-mutana, orang ini kena musibah, orang ini stres. Orang ini stres karena dia punya banyak ujian, lalu kemudian pikirannya tidak karuan. Ini orang kena musibah. Al-majnun al-haqqul majnun al-mutakabbir. Orang gila yang sebenarnya gila itu adalah orang yang sombong. Jadi orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa itu orang-orang yang kena musibah. Dalam hidupnya dia stres. Orang di jalan itu orang mutakabbir. Doakan orang sembuh. Sesungguhnya orang yang sombong itu, orang yang gila sebenarnya itu adalah orang yang sombong. Bisa jadi orang yang waras jalan, naik dengan kekuasaannya, dia sombong, itu sebenarnya dia gila. Ini penting. Dan orang-orang seperti itu tidak akan merasakan nikmatnya akhirat. Nanti aku menjadi dalam itu artinya apa? Artinya dalam hidup ini kita disuruh diperintah untuk menjadi orang yang tawadhu. Menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah. Saya membaca beberapa hadis Rasulullah SAW buat bapak dan ibu main dulu sebentar tentang tawadhu. Rasulullah SAW sabda, Inna Allah Ta'ala awha ilayya at-tawadhu hatta la yubqi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, menurunkan wahyu kepadaku bahwa hendaknya kalian semua saling tawadhu, sehingga seseorang tidak berlaku zalim kepada orang lain dan tidak pula seseorang membanggakan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ini penting, Bapak dan Ibu sekalian. Apa sih gunanya orang tawadhu itu? Gunanya orang tawadhu selain ini adalah perintah yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, berarti kepada kita juga. Apa gunanya bertawadhu di antara kita? Tawadhu pada hati, tidak sombong itu. Pertama, supaya tidak saling berlaku zalim di antara kita. Orang berlaku zalim itu kan antara satu dengan yang lain karena merasa sombong satunya. Cereng itu. Tapi kalau sama-sama tawadhu, rendah hati, tidak akan ada perbuatan zalim di antara kita. Makanya kampung akhirat itu hanya untuk orang-orang yang punya tawadhu. Dan yang kedua, kalau sudah saling kita tawadhu, maka tidak ada di antara kita saling membanggakan dirinya. Itu gunanya. Dan kampung akhirat itu hanya untuk orang-orang. Ada perkataan Nabi SAW yang cukup menjadi rujukan buat kita semua. Setiap kita umat Nabi Muhammad berhenti untuk berbangga diri dengan apapun yang kita miliki, berhenti berbangga diri dengan apapun yang melekat pada diri kita, kepintaran, kekayaan, segalanya, berhenti. Rasulullah menyatakan, Ana sayyidu walad Adam yaumil qiyamah wa yanfa'u.
Rasulullah menyatakan, aku ini loh kata Rasulullah, penghulu semua anak Adam pada hari kiamat, orang yang paling mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi aku tidak merasa bangga diri. Wala faqra, aku tidak bangga pada diriku sendiri, tidak terperdaya pada diriku sendiri dengan hal itu. Tapi Muhammad itu orang yang paling mulia, yang diberikan kemuliaan oleh Allah yang pertama kali. Sudah semulia-mulianya orang, semulia-mulianya makhluk Rasulullah. Wala faqra, tapi itu tidak pernah bangga. Logika baru diberi kenikmatan yang begini saja, segitu saja sombong, sudah tak ketulunan. Dan kita mengenai Rasulullah sudah segala-galanya, tapi beliau mengatakan, wala faqra, aku tidak bangga. Nah kita kok yang kebangetan kalau kemudian menjadi orang yang berbangga dengan apa yang sedang kita masih muslimin dan Allah. Nah kalau itu ada dua macam yang ingin sampaikan. Tawadhu itu ada dua macam. Pertama, tawadhu yang pertama itu adalah taat kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa disertai perasaan bangga dengan apa yang telah diperbuat, dan tidak disertai perasaan bahwa dia memiliki hak untuk menjadi wali Allah. Jadi ketika kita taat kepada Allah, jangan merasa. Orang yang tawadhu itu ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, jangan merasa bangga. Lalu kemudian, ya Allah, kalau seperti sekarang ini saya berhak jadi wali ya Allah, oleh Allah, karena sudah jadi orang baik. Jangan, itu bukan orang tawadhu. Orang tawadhu itu melaksanakan ketaatan kepada Allah tanpa disertai perasaan bangga. Karena itu akan berbahaya, akan membuat menjadi bangga diri, dan itulah yang membuat saya takut kemudian jatuh melakukan ketaatan perasaan bangga. Masih lalu sebutkan Allah itu yang pertama. Kecuali nanti Allah sendiri yang menilai, jadi yang berhak benar Allah. Jadi jangan kita merasa bangga dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengingat dosa-dosanya yang telah dia buat, lalu dia merasa bahwa dirinya itu orang yang paling sedikit ibadahnya dan paling banyak dosanya. Jadi orang yang tawadhu itu mengingat dosa yang pernah dia lakukan, lalu kemudian dia merasa bahwa ibadahnya sedikit dan dosanya yang banyak. Itu akibat diri kepada Allah, dan itulah awal yang kedua yang harus kita lakukan. Hebat contoh perilaku ketawadhuan dalam perilaku keseharian maupun kebiasaan Rasulullah itu ada. Itu pada Rasulullah, para khalifah juga begitu, sahabat-sahabat yang lain, bahkan ulama-ulama itu seperti itu ketawadhuan. Mari kita perhatikan bersama bagaimana Rasulullah SAW ketawadhuan. Saat Nabi SAW mengucapkan salam buat anak-anak, jadi ketemu anak-anak itu Rasulullah SAW. Annahu marra ala sibyan fasallama alaihi wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau ketemu sama anak itu salam. Tawadhu kita sama bapak ketemu anak. Paling ya apa seperti ini. Sampah. Rasulullah tawadhu ketemu dengan anak seperti itu. Bapak dan ibu pernah begitu? Paling pikirannya sama, bisa mengatakan salah kan? Rasulullah itu ternyata senang salam sama. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Nabi itu selalu membantu pekerjaan rumah. Kalau itu baik, karena yang lebih mengingat hati. Rasulullah senang membantu istri. Jadi bapak-bapak itu senang bantu istri. Kalau masak, itu bantu masak. Bagus itu. Kalau istrinya nyuci, bantu nyuci. Itu sebenarnya tugasnya bapak-bapak itu. Jadi ketawadhuan Rasulullah itu seperti itu, bantu pekerjaan istri.
Rasulullah SAW menghindari tangannya sehabis makan karena Rasulullah SAW mengatakan fa'innahu la tabi'u fi ayyi ta'amin al-barakah. Jadi Rasulullah itu habis makan sering menghindari tangan. Ketika wuduan, kamu tidak tahu di mana kalian akan dapatkan barokah dari makanan. Awalnya Rasulullah SAW tidak usah malu. Bapak dan Ibu mau masukkan enggak? Tidak usah malu. Ternyata sekarang walaupun terus dikaitkan kan benar bahwa tangan kita ada sesuatu yang baik buat tubuh kita, maka dengan cara tidak. Kecuali sekarang karena ada COVID. Nah, berikutnya Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus seorang nabi melainkan dia membalas nabi. Ketika ditanya apa beliau tugas seperti itu, Rasulullah menjawab, untuk amanah ala orang ahli makyah makan. Aku dulu juga untuk balas nabi kata Rasulullah dan mendapat upah dari untuk makan. Jadi ketawaduan itu luar biasa. Ya, kalau kita kan kadang-kadang tidak mau mengakui bukti apa, kita kadang-kadang di luar sombong. Padahal sedikit sombong saja tidak bisa terjadi. Harus tahu, karena kampung akhirat, negeri akhirat itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang kemudian penuh dengan ketawaduan. Dia tidak pernah melakukan perusahaan seperti ketawaduan. Di dalam kitab Mantawarilah Allahumma Syekh Abdul Malik Al-Qasim bahkan menceritakan sedikit Rasulullah SAW. Rasulullah itu orang yang paling mulia semesta. Pandangan Allah manusia itu Rasulullah orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dia adalah sebaik-baik manusia. Tetapi beliau memperbaiki sandalnya sendiri, menambal bajunya yang robek, memerah susu kambing untuk keluarganya, makan bersama pembantu-pembantunya, duduk bersama orang-orang miskin, memenuhi dan meski itu ada sukuan yang sangat sederhana, senantiasa memulai membicarakan salam ketika setiap orang yang beliau jumpai, bahkan sampai sekarang. Subhanallah, saya belum sampai situ, belum pernah menjadi seperti ini, belum Rasulullah orang yang paling mulia, beliau yang bagaimana kita kadang-kadang ngomong apa saja surah dengan bebas. Surah tahu orang sebaik-baik seluruh makhluk yang paling baik dan mulia, tetapi Rasulullah itu Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, juga begini. Abu Bakar merah susu untuk sebagian penduduk kampungnya, padahal dia adalah seorang khalifah. Umar bin Khattab yang memanggul sendiri gandum yang akan diberikan kepada rakyatnya. Umar ditawari, dia nanti di akhirat ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, aku bukan kamu. Itu Umar bin Khattab. Padahal beliau adalah seorang khalifah. Tawaduan luar biasa. Umar bin Khattab saja pernah melihat ada kuda yang terperosok karena jalan yang tidak bagus. Itu nanti yang kita tanggung jawab. Bagaimana dengan pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin itu berebut jadi pemimpin, padahal tanggung jawabnya besar. Kalau baru saja kita dengar ada seorang yang kemudian meninggal dunia hanya gara-gara tidak makan 2 hari. Minum saja seorang ibu dengan anak. Siapa yang bertanggung jawab? RT-nya yang capek tidak tahu. Ada kemudian tetangganya yang tidak tahu bahwa dia tidak punya. Siapa yang bertanggung jawab? Nanti dia dilakukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Berat dia punya. Aku jadi pemuda. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar begitu sangat tahu. Ali juga begitu. Utsman bin Affan itu saya juga bermasjid kadang-kadang tanpa pengawal. Pada waktu itu ketawaduan
Ali juga begitu, pakai-pakai yang sederhana, semua ulama-ulama orang kita itu Umar bin Abdul Aziz dia yang memperbaiki. Kalau kita karena kita sok-sokan sih nggak boleh sok-sokan dia ngomong Hamzah buat kita semua hasil muslim rahimahullah. Apakah semua tawadhu itu baik? Ternyata ada model tawadhu yang tercela. Ada model tawadhu yang tercela. Semua tawadhu itu akan menjadikan dia diangkat derajat. Rasulullah SAW, orang semakin tawadhu justru akan diangkat derajat. Semakin tawadhu akan diangkat derajat. Bukan karena kesombongan. Tapi ada tawadhu yang tercela. Tawadhu yang tercela itu contohnya yang pertama adalah orang yang miskin-miskinkan dirinya di hadapan orang kaya supaya dapat bantuan. Boleh tahan itu tawadhu yang tercela. Jadi bertawadhu tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Jadi seperti itu orang yang hidupnya minta-minta itu karena itu tidak akan berubah susah. Dan kita orang yang kemudian diberikan oleh Allah rezeki harus bisa memilih mana yang pantas untuk diberikan. Yang kedua, model tawadhunya orang bawahan untuk dapat jabatan kepada atasan. Wah sudah, saya mana apa itu? Taat sudah disuruh apa saja orang begini punya kepentingan. Tawadhunya bawahan agar dia dapat jabatan di hadapan kepalanya begini Pak. Sudah obatnya luar biasa. Tapi sama istrinya, sama suaminya, sama orang tuanya apa? Sudah. Tawadhu yang tercela seperti ini. Tawadhunya bawahan hanya untuk kepentingan dapat jabatan dan kekuasaan. Itu tawadhu yang tercela. Jadi tidak semua tawadhu itu kemudian bergabung. Itu kan maksudnya bahaya. Tapi sekalian. Nah, penting sedikit saya sampaikan di akhir penjelasan tentang kaidah ini pertama bahwa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 3 kata yang menunjukkan kesombongan. Ada 3 kata yang menunjukkan kesombongan. Ana, lalu kemudian li dan ini. Ana, li dan ini. Saya. Nah 3 ini adalah bentuk orang yang sombong. Pertama, ana itu adalah setan. Ana khairun minhu. Ya, ketika disuruh sujud tidak mau. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Halaqtan min nar wa halaqtan min tin. Kau menciptakan aku dari api, sedangkan dia menciptakan dari tanah. Jadi kalau sudah pikiran anak, saya lebih baik. Kalau kamu sudah merasa lebih baik dari orang yang lain, habis. Sama, mentang kalau sudah seperti itu, setan. Jadi ini kalau 3. Yang kedua adalah ini. Itu kata-kata Fir'aun. Wana Fir'aun fi qaumi qala ya qaumi alaysa li ma tusra wa hadhihi al-ayat tajri tahti afala tusiru kalimat ini kerajaan Mesir itu. Jadi kamu apa? Atau ibu sudah besar? Kamu kok siapa bagus? Hanya di kamu hanya engkau. Habis di film. Dan yang ketiga adalah inti korum. Qala innahu yudhillu ala ilmi. Kesombongan ketiga adalah korum. Dan semuanya dihancurkan oleh Allah. Syaitan dilaknat oleh Allah. Fir'aun juga begitu. Korum juga begitu.
Jadi kalau ada orang yang mau bersombong-sombong diri dengan apa yang melekat pada dirinya, karena dia merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih daripada yang lain, itu tidak jauh daripada setan dan akan dilaknat. Yang kedua, kalau dia merasa menjadi orang yang kemudian sombong karena kekuasaannya, masih ada yang jauh lebih sombong dari itu, yaitu Fir'aun. Sudah punya kekuasaan yang luar biasa, tapi kemudian ditenggelamkan. Apalagi kita baru punya kekuasaan yang sedikit, sudah sombongnya bukan main. Wongnya dengan kotnya sombong saja sudah habis. Apalagi yang ketiga, sombong karena harta dan kekayaan. Jauh dari itu, ada yang lebih. Namanya Qarun, juga sama tenggelamkan. Jadi tidak ada. Tidak ada berpikirlah. Maka disebutkan negeri akhirat itu jauh, karena ini dunia, ini rendah, ini sebentar, ini rendah. Jadi kalau negeri akhirat jauh daripada dunia yang hanya rendah, dan dunia itu rendah. Jadi berpikirlah yang cerdas untuk menjadi orang yang menikmati kampung akhirat itu. Jangan pernah berbuat sombong, tetapi tawadhu. Akhir dari pertemuan kaidah yang ketiga ini, pembahasan yang pertama, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kata-kata ahli hikmah. Tawadhu kamu kan yazmi la gunahu ala safahatil ma wa huwa rafi'. Bersikaplah rendah hati seperti bintang yang tampak gemerlap di atas permukaan air, padahal dia di tempatnya tinggi. Bersikaplah seperti bintang yang ada di atas itu, tampaknya cuma di permukaan air. Dia merendah, dia tawadhu, padahal aslinya bintang itu di langit. Walatabuha yahdu bi nafsihi ila tawaqatil jawi wa huwa qadim. Jangan seperti asap yang membumbung tinggi sendiri ke lapisan udara, padahal aslinya dia ada di bawah. Dia ada di bawah, di tempat yang rendah. Jadilah bintang, tetap tampak ada di permukaan air saja, karena tawadhu. Jangan seperti asap yang mau menghubungi pada sesungguhnya asap adalah belajar dari itu, karena negeri akhirat itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kalau sudah rendah hati itu ada pada diri kita, maka tidak akan ada kezaliman kita, dan tidak akan ada rasa bangga di antara kita, karena semuanya yang menilai hanya Allah SWT. Raihlah di akhirat dengan ketakwaan. Inilah kaidah yang ketiga. Yang pertama bahasa wal aqibatu lil muttaqin, maka kesudahan yang baik itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang takwa. Dan salah satu jalan menuju ketakwaan adalah melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih.